Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak adik-adik, perkenalkan ya, nama saya Siti Aprilina Fatima, bisa dipanggil April. Saya mahasiswa dari Stikes Sukabumi, profesi nurse yang akan mengajarkan atau melatih adik-adik untuk cara balut tekan dan juga pembidayaan. Nah, balut tekan ini tujuannya untuk menghentikan pendarahan dan juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian untuk pembidayaan itu tujuannya untuk memudahkan pada saat evakuasi, pada saat terjadinya bencana, dan juga untuk mencegah terjadinya cederanya itu menjadi lebih parah. Nah, pembidayaan ini dilakukan pada yang patah tulang atau dislokasi, atau kalau bahasa Sundanya yang misalah gitu ya, ada perubahan pada sendinya gitu. Nah, sekarang kita melakukan balut tekan dulu ya. Nah, boleh minjem kakinya nggak? Oh ya, maaf ya Kak. Iya, apa? Kakinya Dilurasin aja. Oh ya. Cepat ya. Maaf ya. Nah, cara balut tekan itu, kalau misalkan kalian ada luka, misalkan di tangan atau di kaki, di mana aja gitu ya, nanti kalian ada luka terus lukanya teh berdarah gitu ya, keluar banyak darah, kalian bisa lakukan dengan 3T. 3T itu tekan, tutup, dan juga tinggikan. Nah, tekan itu misalkan di sini ada luka berdarah, misalkan kita bisa pakai kasa, atau misalkan kalau dalam keadaan darurat bisa ditutupnya itu pakai kain, tapi kalau bisa mah kainnya yang bersih gitu ya. Kayak misalkan ini darah, kita bisa tutup, kemudian kita ditekan, si lukanya ditekan supaya si darahnya itu berhenti. Nah, setelah ditekan aja sampai darahnya berhenti. Setelah itu kita balut menggunakan kain panjang kalau misalkan dalam keadaan darurat ya, tapi kalau misalkan emang memadai mah bisa pakai kasa gitu. Dibalut caranya kayak gini. Kalau misalkan lukanya kehalang baju gitu ya, bisa kalau tidak memungkinkan, susah gitu di keatasinnya, disobekin aja bajunya gitu. Tapi kalau bisa dikeatasin aja gitu. Tadi kan udah ditekan sama ditutup ya. Nah, sekarang kita balut lukanya kayak gini. Maaf ya. Kayak gini dibalut gitu lukanya teh, supaya si pendarahannya berhenti dan juga si kasanya itu ketutup supaya enggak bakteri-bakterinya teh masuk. Misalkan kepanjangan boleh digunting aja, gunting. Terus kan kalau dalam keadaan darurat gak mungkin ada plester atau hansaplast gitu ya. Nah, bisa si ininya teh digunting, tengah-tengahnya digunting kayak gini, atau kalau enggak mah dirobekin aja gitu ngeguntingnya kalau gak ada gunting kayak gini. Terus ininya ditali dulu, ditaliin dulu ininya, habis itu baru ditaliin. Maaf ya, ditaliin aja kayak biasa, tapi jangan terlalu kenceng juga, takutnya nanti lukanya makin parah gitu. Nah, udah ini kan udah misalkan si lukanya udah ditutup, tapi misalkan lukanya udah ditutup, udah dibalut, tapi masih keluar rembesan darahnya. Nah, caranya itu bisa ditekan nadi atau nadi yang ada di atas lukanya. Nadi itu peredaran darahnya gitu. Nah, di sini kalau misalkan lukanya di sini bisa ditekan nadi yang ada di sini. Terasa nggak? Nah, di sini bisa ditekan aja gitu supaya si darahnya itu enggak mengalir gitu. Ditekan aja sampai pendarahannya berhenti. Tuh ditekan. Nah, habis itu misalkan udah misalkan kakinya itu ada patah tulang misalkan, atau ada dislokasi atau perubahan pada sendi tadi. Nah, kita bisa melakukan dengan cara pembidayaan. Tujuannya itu yang tadi
boleh dilurusin aja, dilurusin aja. Oh dilurusin. Kadang Gitu. ya tahu kan yang di bidai itu yang jadi lurus itu Iya. kakinya kan. Kalau patah tulang kan gak boleh gerak sama sekali kan, karena takutnya jadi lebih parah patah tulang atau dislokasinya. Nah, prinsip pembidaiannya itu ada dua. Yang pertama itu kalau misalkan patah tulang, yang harus dibidainya itu antara dua sendi gitu. Kalau misalkan patah tulangnya di sini, misalkan yang di bidainya itu antara dua sendi, yaitu sendi yang ini, sendi lutut, sama sendi yang ini gitu. Jadi di bidai gitu. Nah, kalau misalkan terjadinya dislokasi atau perubahan pada sendi tadi yang misalnya kayak gitu, di bidainya itu melewati dua tulang kan. Ini maaf ya, ini misalkan dengkulnya teh dislokasi gitu. Nah, nanti di bidainya itu di antara tulang paha sama tulang ini gitu. Terus yang pertama itu pada saat mau pembidaian itu dicek dulu PMS-nya. PMS itu pulse, motorik, sama sensorik. Nah, pulse itu nadinya, pulse itu nadi, dicek dulu nadinya di sini apakah nadinya teraba atau enggak. Kalau misalkan di sini kan suka ada nyut-nyutan, nah itu teh nadinya teraba apa enggak kita rasain. Nah, kemudian untuk motoriknya kita suruh misalkan si korbannya itu ibu-ibu atau bapak-bapak coba kakinya digerakin, misalkan korbannya masih bisa ngegerakin kakinya atau enggak. Kalau misalkan kakinya masih bisa digerakin berarti masih bagus gitu ya si kakinya gitu. Tapi kalau misalkan sama sekali nggak bisa digerakin berarti lukanya itu sudah agak parah gitu ya, karena udah nggak bisa digerakin. Nah, yang sensorik itu dia masih bisa kerasa atau enggak. Nah, caranya itu dites aja ininya, kayak dikeleketek gitu kan. Kalau orang normal kan kerasa geli gitu, jadi gerak nanti gitu. Kalau misalkan sama sekali gak kerasa berarti ada masalah juga di kakinya gitu. Biasanya jadi kebas, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa, jadi mati rasa gitu kakinya. Nah, setelah itu kita ukur dulu bidainya kan. Biasanya bidainya itu ada yang panjang, ada yang pendek sebagian. Nah, kita ukur dulu di kaki yang nggak sakit dulu, di kaki yang sembuh kita ukur dulu. Yang pendeknya di bagian dalam, maaf ya, misalkan di bagian dalam di sini. Kemudian yang panjangnya di bagian di luar di sini kita ukur dulu. Kalau misalkan udah diukur, baru kita pasangin ke kaki yang ada patah tulangnya tadi. Nah, tapi sebelumnya kita pakai ini dulu, ini namanya mitela. Tapi kalau dalam keadaan darurat kan nggak mungkin pakai ini ya, agak ada juga. Nanti bisa kita modifikasi aja, pakai misalkan pakai kerudung atau pakai kain panjang gitu ya, yang bisa dijadiin kayak gini. Nah, untuk ininya juga nanti kan kalau dalam keadaan darurat gak mungkin ada yang kayak gini kan ya. Nanti bisa dimodifikasi lagi aja, misalkan pakai kayu atau pakai bahan-bahan yang agak kokoh kayak gini, kardus yang kuat juga bisa, asalkan gak melepai gitu ya ininya tuh. Nah, sebelumnya juga harus di ininya cara ngemasukinnya kan. Di sini agak ada bolongan dikit ya. Nah, kita masukinnya pelan-pelan ke sini, terus ditarik ke sini. Buat ininya biasanya bisa pakai 3 atau pakai 4 mitela. Ini ke sini di tengah, atau lagi di sini. Kucingnya ini ya. Nah, kalau udah gini baru kita simpan mitela tadi. Sebelumnya kan diukur tadi ya, diukur yang panjangnya di bagian dalam, yang pendeknya di bagian dalam, yang panjangnya di bagian luar di kaki yang sehat gitu ya. Nah, setelah diukur lalu kita pasangkan ke kaki yang terjadi patah tulang tadi. Kan di sini, maaf ya. Ini terus gini. Harusnya ini pas gitu. Nah, ini. Nah, kalau misalkan orang yang kurus kan biasanya kakinya tulang-tulangnya kelihatan gitu. Nah, nanti bisa dipakein bantalan, atau bisa pakai kain, atau bisa pakai kasa juga di bagian sininya supaya tidak ada infeksi gitu ya di sini.
di bagian sini dan sini juga boleh dipakein gitu. Nah setelah itu cara naliinnya gini, kan ini udah dibagi dua ya, ini ada bolongan, ini ada dua, yang satu dimasukin ke sini, terus yang satunya lagi nggak dimasukin tapi nanti ditaliin. Oh ya. Gini, nanti ditaliin aja kayak biasa, tapi jangan terlalu jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu ketat gitu. Iya. Ini juga sama yang ininya, ditaliin aja semuanya. Ya. Fokus kaki. Taliin aja. Nah udah ditaliin, setelah misalkan udah nih dipasangin bidenya, udah ditali, udah dibalut tekan juga. Setelah itu kita cek lagi ininya, tadi kan pertama juga dicek ya PMS nya, pulse materi sensoriknya. Sekarang cek lagi nadinya masih teraba atau enggak gitu. Terus setelah gerakin lagi, misalkan masih bisa gerak, berarti masih bagus gitu ya. Terus kita cek lagi sensoriknya gimana, masih bagus atau enggak kayak gitu. Terus setelah dilakukan itu, nanti kita tinggal tunggu tim kesehatan atau ambulan datang gitu untuk dilakukan evakuasi, karena kan nggak bisa berdiri kan yang gini. Jadi nanti kita tunggu tim evakuasi untuk diangkat pakai tandu atau pakai apa gitu ya, untuk dilakukan evakuasi gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Terus untuk perbedaan dari fraktur atau patah tulang dengan dislokasi itu, kalau misalkan fraktur patah tulang itu kan terjadinya patah tulang di tulang ya. Kalau dislokasi itu perubahan pada sendi. Kalau misalkan ciri-ciri dari patah tulang itu biasanya kalau yang patah tulangnya terbuka gitu ya, itu biasanya tulangnya tuh menonjol gitu ya. Nah itu udah dipastikan itu patah tulang. Nah kalau misalkan terjadi patah tulangnya itu menonjol, kalau misalkan kalian nemuin nih lagi di jalan gitu ada yang patah tulang menonjol gitu, si tulangnya itu jangan ditekan ke dalam gitu, dibiarin aja. Kalau misalkan dibalut aja, tapi jangan sampai si tulangnya itu yang lukanya itu ditekan atau digerak-gerakin gitu, karena itu bakal jadi lebih parah lagi gitu. Nah kemudian tanda-tanda selanjutnya itu dari patah tulang itu biasanya nyeri hebat gitu ya, apalagi kakinya kelihatan baik-baik aja tapi gak bisa digerakin, nyeri hebat, dan juga terjadi memar. Nah itu biasanya salah satu tanda-tanda dari patah tulang gitu ya. Nah kemudian untuk dislokasi juga tanda-tandanya itu ada memar dan juga kemerahan gitu, dan juga nyeri yang hebat gitu. Misalkan misalkan dislokasinya di sendi ini gitu ya, kan nggak tahu ini dislokasi atau patah tulang. Nah untuk membedakannya itu, kalau misalkan dislokasi ini ada memar dan juga kemerahan, kemudian juga nyeri gitu, nah itu disebut perubahan pada sendi atau dislokasi gitu ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Enggak. Kalau gitu dicobain ya. Iya. Ya pakai kaki aku aja. Maaf ya. Kaki pusing Cirebon. Misalkan ada korban yang pendarahan, harus digimanain. Itu Dilakukan dengan cara apa tadi teh? ditekan 3T. 3T apa aja? ditekan Ditutup, tarik ditinggikan. Ya, ditinggikan teh diatasin gitu. Tapi kalau misalkan si pasiennya itu enggak patah tulang atau dislokasi, kalau misalkan pasiennya patah tulang atau dislokasi, nggak usah ditinggikan, cukup ditutup sama ditekan aja gitu. Ya, misalkan ini ada pendarahan, digimanain cara? ini Ditutup, ditekan sampai darahnya nggak ada terus keluar, setelah itu dibalut coba suka tuh ya, kayaknya kita harus angkat dulu. Kak maaf ya.
ininya dipegang baru diputerin biar gak gerak. Sekali lagi. Nah, ini kan kalau kepanjangan kan ininya digunting ya tadi. Terus udah digunting di Tali. terus taliin. Enggak bisa. Nah, udah ditaliin. Terus misalkan kalau udah di apa dibalut kayak gini tapi masih ada pendarahan, di gimanain? Ditekan di sini. Ah ya, coba ditekan gimana? Gini ya, yang ditekannya ini aja, yang ininya mah nggak usah. Ini Nah ya, nadi yang ada di sini supaya supaya mengalir. nah ya, benar. Terus sekarang pembidaiannya gimana? Ukur dulu dari kaki situ. Ya, Yang pendek tuh maaf ya, enggak ini mah sama panjangnya sama ke sini kan ya, Ya. yang pendek di di dalam terus yang panjang di luar diukurnya di kaki yang nggak sakit terus dipasangin ke sini. kelupanya Ya, sebelumnya dicek apa dulu kakinya? dicek ini dulu Ya, terus sama ini ininya ya, satu lagi yang geraknya dan geraknya disuruh gerak. Kalau misalkan udah dicek nadinya, ibu coba atau bapak coba kakinya gerakin misalkan. Nah, kalau misalkan pasiennya bisa gerak berarti enggak nggak terlalu parah. terlalu parah. Iya. Tangan ininya dulu biar gampang. Ya, Maaf ya. ya. Pelan-pelan. Oke, nanti beneran ya, pelan-pelan soalnya kan takutnya patah. Kalau patah kan gak boleh digerakin gitu. Di sini. Tadi yang udah diukur dimasukin ke Masukin ke sini. satu. Jangan pakai satu. Ini ditaliin. Iya, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu longgar. Sini. Iya, taliin lagi. Iya. Ya, terus udah gini gimana? Kalau misalkan udah, Nadinya ya Nadi. coba di sini gimana? Cek nadi, terus sama yang ininya ya sama satu lagi. sama ditanya kalau digerakin gitu. Oh iya, ditanya, coba digerakin gitu, disuruh digerakin. Terus habis itu gimana? Depan ambulan Tunggu ambulan. medis. Tunggu ambulan datang atau tim bantuan datang. Ya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Enggak ada. Tidak. Terus tadi masih inget gak tanda-tanda dari dislokasi atau misalnya apa geseran pada sendi apa aja tanda-tandanya? Kan kalau patah tulang pasti ada patahan dan memar kan. Kalau yang terbuka ada tonjolan misalkan tulangnya keluar, itu udah dipastiin patah tulang. Kalau misalkan dislokasi gimana? Itu Ada apa? kalau digigitnya gerak Ada memar, Ada memar. ya, sama kemerahan, sama ada nyeri hebat. Tuh, terus iya, terus kalau misalkan patah tulang kan, kalau misalkan kakinya nggak ada luka tapi kerasa sakit terus ada memar juga kan, supaya tahu itu patah tulang atau enggak bisa dicek kayak gini, kayak misalkan ditekan pelan-pelan. Kalau misalkan ada bunyi kerak itu teh bisa jadi tanda-tanda patah tulang gitu. Di ininya kakinya dicek aja gitu, ditekan. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak? Udah bisa berarti ya. Mungkin gitu aja ya untuk latihan pembidaian dan cara balut tekannya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu gak? Tidak ada ya.
Nah nanti hari Minggu kita bakal ngelakuin simulasi ya, di tempatnya di Al Fadlan, jamnya jam 2 pada ikutan ya. Nanti yang udah diajarin tadi bisa diimplementasikan atau dilakukan pada saat simulasi nanti. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.